Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul My Spy: The Eternal City. Sebuah film aksi komedi yang memadukan ketegangan dan tawa dalam balutan petualangan epik. Film ini membawa kita ke Roma, kota abadi yang penuh sejarah, di mana sebuah misi rahasia berbahaya berlangsung. Lantas, bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan seorang agen CIA bernama JJ yang ditugaskan menjadi bodyguard untuk seorang anak laki-laki bernama Ryan yang baru saja memenangkan penghargaan khusus. Semuanya berjalan dengan baik hingga seorang pramugari tiba-tiba menyerang JJ. Sebelum ada yang terjadi pada mereka, seorang gadis bernama Sophie meledakkan pintu pesawat untuk menyelamatkan Ryan dan JJ. JJ langsung bertanya bagaimana dia tahu pesawat itu telah dibajak. Sophie kesal dengan ini dan melepaskan parasut mereka sehingga mereka hampir jatuh dan mati. Namun Sophie terbangun di kamarnya dan ternyata dia hanya bermimpi tentang ayah tirinya dan seorang anak laki-laki yang dia suka di sekolahnya. JJ juga bertanya tentang rencananya hari itu. Sophie kemudian mengatakan bahwa ada kelas yang ingin dia lewatkan dan JJ memperingatkannya untuk tidak melakukannya. Sophie kemudian memberitahunya untuk berhenti mencoba menjadi ayahnya karena dia tidak akan pernah melihatnya seperti itu. JJ merasa kecewa dengan ini dan saat berbicara dengan istrinya yang sedang berpergian ke Rwanda, dia mengatakan bahwa dia mengerti bahwa mungkin akan butuh waktu bagi putri tirinya untuk menerima dirinya. Istrinya kemudian menyarankan agar dia bertanya pada Sophie tentang apa yang ingin dia lakukan untuk bersenang-senang. Kemudian di hari itu JJ tiba di kantor dan memimpin sebuah operasi dari The Situation Room di CIA. Dia bergabung dengan dua agen lainnya, Connolly dan Bobby, yang memandu seorang wanita bernama Christina yang sedang berusaha mengambil sebuah thumb drive dari sebuah situs hitam Rusia. Setelah berhasil menemukan thumb drive, beberapa agen Rusia menyadari bahwa Christina ada di gedung tersebut. Jadi mereka segera berlari menuju ke tempatnya. Hal ini membuat JJ cemas dan dia menyuruh Christina untuk segera pergi. Namun Bobby menyarankan Christina untuk tetap tenang karena dia masih memiliki waktu sebelum para penjaga sampai. Setelah beberapa waktu, Christina berhasil mengambil thumb drive dan pergi tanpa terlihat. JJ merasa lega dengan ini, tetapi Bobby tidak mengerti mengapa dia hampir merusak operasi tersebut. Tak lama kemudian JJ bertemu dengan bosnya, yang memberitahunya bahwa thumb drive tersebut berisi informasi tentang lokasi beberapa nuklir yang ditinggalkan oleh Rusia setelah perang bertahun-tahun yang lalu. Karena mereka sekarang membutuhkan lebih banyak orang untuk membantu menemukan lokasi nuklir tersebut, ketika Christina menyerahkannya, Kim mengatakan bahwa dia akan membutuhkan JJ untuk bergabung dalam misi kali ini. Namun JJ mengatakan bahwa dia lebih memilih tugas di meja. Karena dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya dan menjadi penjaga yang baik untuk Sophie. Kim mengatakan bahwa dia akan membuang-buang bakat JJ jika tetap di pinggir. Tapi JJ mengatakan bahwa itu yang dia inginkan. Di tempat lain, seorang pria bernama Crane menerima pesan teks dari atasannya yang menyuruhnya untuk mengambil thumb drive dari Christina. Sementara itu, Sophie tiba di sekolah dan bergabung dengan latihan paduan suara yang dipimpin oleh temannya, Ryan. Sophie sepertinya menyukai Ryan sambil mengatakan dia hebat banget, tetapi dia belum pernah bisa mengungkapkannya. Setelah pertunjukan, guru mereka, Dr. Brookie, memuji Ryan karena bernyanyi dengan baik. Dia juga menyebutkan bahwa peringkat nasional paduan suara akan diumumkan malam tersebut dengan kesempatan untuk 5 sekolah terbaik di Amerika Serikat untuk pergi ke Italia dan bernyanyi di Vatikan. Setelah guru mereka pergi, Sophie menyapa Ryan. Kamu keren banget. Tetapi dia tidak tampak tertarik untuk berbicara dengannya. Saat dia berjalan ke kelas bersama sahabatnya, Colin, Sophie bertanya apakah dia pikir Ryan akan ingin menjadi pasangan kencannya untuk homecoming. Colin tidak mengerti kenapa dia ingin mengajaknya. Tetapi Sophie mengatakan bahwa dia ingin melakukannya karena dia rasa Ryan tidak akan mengajaknya.
Colin terlihat kecewa karena dia juga menyukai Sophie. Tapi dia meyakinkannya bahwa Ryan pasti akan mengatakan iya. Di tempat lain, Corinne menemui Christina dan membunuhnya setelah mendapat thumb drive. Setelah sekolah, Sophie pergi ke gym untuk berlatih dengan JJ. Meskipun dia tampak bagus dalam banyak hal, JJ masih tidak terkesan dengan penampilannya. Sophie kemudian mengatakan bahwa dia ingin pergi karena ada hal lain yang harus dia lakukan. JJ menyebutkan bahwa jika dia tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih, dia tidak akan pernah bisa menjadi agen seperti dirinya. Sophie kemudian mengatakan bahwa dia benar-benar tidak peduli lagi dan sekarang memiliki hal lain yang ingin dia lakukan. Tapi sebelum JJ bisa berkata apa-apa, Sophie menerima pesan yang memberitahunya bahwa dia akan pergi ke Italia dengan paduan suara sekolah. Keesokan harinya JJ mendapatkan izin dari Kim untuk mengikuti paduan suara ke Italia sebagai salah satu pengawas. Bobby tampaknya tidak mengerti mengapa JJ ingin pergi ke Italia untuk mengikuti Sophie. Tapi Connolly mengatakan bahwa ini bisa menjadi cara yang baik untuk menjalin hubungan dengannya. Keesokan harinya JJ mengikuti Sophie ke sekolah, tetapi dia memberitahunya untuk memastikan dia tidak mempermalukannya selama perjalanan. Saat mereka berbicara, wakil kepala sekolah Nancy memperkenalkan dirinya kepada JJ dan mengatakan bahwa dia juga akan ikut dalam perjalanan tersebut. Setelah memperkenalkan JJ kepada pengawas lainnya, Nancy memberitahunya bahwa jika dia membuat kesalahan selama perjalanan, dia akan dikeluarkan. Setelah itu JJ bertemu dengan anak-anak yang telah ditugaskan kepadanya untuk membuat mereka bersemangat tentang perjalanan. Dia berjanji akan memberi mereka minuman gratis ketika mereka tiba di Italia dan beberapa White Claws. Sophie tidak suka ini dan saat dia berbicara dengan JJ tentang hal itu, mereka melihat Colin datang bersama ayahnya yang ternyata adalah Kim. JJ bertanya mengapa dia mengenakan seragam yang berbeda, dan Kim menjelaskan bahwa Colin masih mengira dia seorang perawat, dan dia ingin mempertahankan hal tersebut. Kim meminta JJ untuk memastikan Sophie tidak mengatakan apa-apa tentang pekerjaan sebenarnya kepada Colin. JJ mengatakan bahwa Sophie sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Tenang saja, dia di tangan yang tepat. Kim kemudian memberitahunya untuk memastikan keselamatan anak-anaknya selama perjalanan. Beberapa saat kemudian, JJ dan anak-anak yang ditugaskan tiba di Italia. Dan meskipun dia berusaha mengajarkan mereka tentang tempat-tempat seru di sekitar, anak-anak itu tampaknya tidak tertarik. Setelah itu Sophie menemui JJ dan dia memberinya ponsel baru yang akan memudahkan JJ untuk melacaknya setiap saat. Setelah mereka sampai di hotel pada malam hari, Nancy memeriksa JJ dan bertanya apakah dia sudah mulai ragu mengikuti mereka. JJ mengatakan bahwa dia sebenarnya menikmati perjalanan ini. Jadi Nancy memberitahunya untuk menyerahkan daftar absen ke dia dalam beberapa menit. Saat Nancy pergi, JJ ingat bahwa dia belum melakukan daftar absen. Jadi dia berlari untuk memeriksa anak-anak di kamar mereka. Sayangnya dia tidak menemukannya di kamar masing-masing. Dan ternyata mereka sedang mengadakan pesta di sebuah kamar terpisah. JJ terlihat terkejut dengan ini karena Sophie juga ada di sana. Tapi saat Nancy hampir masuk ke kamar setelah mendengar suara keras, JJ berhasil membuat anak-anak berpura-pura seolah-olah mereka sedang berlatih untuk pertunjukan mereka. Nancy percaya begitu saja, tapi setelah semua anak disuruh kembali ke kamar mereka, Sophie menyalahkan JJ karena mencoba membuat mereka dalam masalah. JJ terkejut karena dia tahu dia tidak melakukan apa-apa. Tapi Sophie mengatakan bahwa dia telah merusak malam mereka dengan mengganggu pesta mereka. Dia kemudian menembakkan bahwa jika JJ tidak membiarkannya bersenang-senang selama perjalanan, dia akan menganggapnya sebagai musuh. JJ terlihat terkejut dengan hal ini. Keesokan harinya setelah para siswa selesai bernyanyi di gereja terdekat, Sophie memberitahu Ryan dan Colin tentang rencananya untuk diam-diam keluar dari hotel ke Florence malam itu. Colin menganggap ini beresiko karena mereka bisa terjebak. Tapi Ryan bilang dia yakin mereka akan bersenang-senang. Jadi dia berubah pikiran. Namun anak-anak itu tidak menyadari bahwa Crane sedang mengawasi mereka. Sementara itu, ketika Christina gagal muncul di kedutaan tempat dia seharusnya menyerahkan thumb drive, Connolly memberitahu Kim yang kemudian melakukan beberapa panggilan dan mengetahui bahwa orang lain sudah memiliki drive tersebut.
Pada hari itu ketika para siswa kembali ke hotel, Sophie memantau JJ dari kamera yang dia sembunyikan di kamarnya. Colin terlihat terkesan dan bertanya dari mana dia belajar hal seperti itu. Colin kemudian mengatakan bahwa ayahnya membosankan. Sophie hampir saja memberitahu dia yang sebenarnya. Tapi akhirnya dia berkata bahwa ayahnya mungkin tidak jadi gibah tentang ayahnya. Beberapa saat kemudian, Sophie menggocek JJ untuk menghadap pintu kamar, sementara dia diam-diam keluar melalui belakang dengan Ryan dan Colin. Saat mereka tampak senang bisa melarikan diri, mereka terkejut saat JJ menangkap mereka. Dia kemudian mengatakan bahwa mereka harus kembali ke hotel. JJ memutuskan untuk membiarkan anak-anak tetap keluar hingga beberapa menit sebelum jam malam. Sophie sangat senang dengan hal ini. Di toko itu Colin berbohong tentang ada urusan di luar supaya dia bisa meninggalkan mereka berdua. Sebelum Sophie bisa mengatakan apapun kepada Ryan, dia mengucapkan terima kasih padanya karena sudah menjadi teman yang baik yang selalu ingin mereka habiskan waktu bersama. Dia lalu mengajak mereka untuk foto bersama. Namun, saat mereka sedang berfoto, Colin diculik oleh sekelompok orang di sebuah van. Sophie langsung melihat ini dan berlari mengejar mereka. Setelah mengejar para penculik beberapa lama, mereka akhirnya lolos dan JJ berhasil menyelamatkan Sophie sebelum dia tertabrak sepeda motor. Dan JJ bertanya apa yang terjadi. Sophie memberitahunya bahwa Colin telah diculik. Karena selfie yang dia ambil dengan Ryan mengarah ke van para penculik itu, Sophie menunjukkan gambar itu kepada JJ dan dia mengenali Crane sebagai pengemudi. JJ kemudian memberitahukan bahwa Crane adalah orang jahat yang pernah menjadi bagian dari timnya sampai dia mengkhianati mereka dan membunuh anggota tim lainnya. Dia menambahkan bahwa jika Crane bekerja untuk seseorang, maka orang itu pasti sangat berkuasa. Tak lama setelah itu, Kim menerima panggilan dari para penculik yang memberitahunya untuk datang ke Roma dan mengambil sebuah paket dari lokasi tertentu. Mereka juga memberitahunya bahwa dia tidak boleh memberitahu siapapun tentang panggilan itu jika dia masih ingin melihat anaknya. Kim terkejut dengan hal tersebut. Tapi saat panggilan selesai, dia menerima panggilan lain dari JJ yang mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Setelah itu, JJ membawa Sophie bersamanya dan menuju ke Roma setelah meminta pengawas lainnya untuk menggantikan kehadirannya serta anak-anak lainnya. Keesokan harinya, Kim tiba di Roma dan mengambil paket rahasia sesuai petunjuk. Saat dia meninggalkan tempat tersebut, dia dan Bobby menjemput JJ dan Sophie di jalan. Kim kemudian memarahi JJ karena tidak melindungi anaknya dan bertanya mengapa JJ membawa Sophie. JJ menjawab bahwa para penculik mungkin akan mengejar Sophie karena mereka tahu siapa dia. Kim lalu membuka kotak yang diambil untuk para penculik dan mengejutkan kotak itu berisi ponsel dengan rekaman pesan untuk Kim agar pergi ke gudang NATO di pangkalan udara terdekat untuk mengamankan kode aktivasi nuklir. JJ terlihat bingung dengan ini, tetapi Kim memberitahunya bahwa seseorang sudah mengambil thumb drive dari Christina. Dan Kim mengatakan bahwa dia tahu seseorang di pangkalan udara yang bisa mereka gunakan sebagai jalur masuk. Jadi mereka harus membuat satu pemberhentian dahulu. Tak lama setelah itu, mereka sampai di pangkalan udara dan bertemu dengan seorang kolonel bernama Manelli, teman lama Kim. Mereka tampaknya tidak akur dan Manelli memukul Kim sebelum Kim sempat berbicara. Manelli juga mengatakan bahwa Kim masih berhutang uang padanya. Kim meminta maaf dan memberitahu Manelli bahwa dia di Italia untuk liburan dan datang untuk membayar hutangnya. Setelah itu Manelli menyambut mereka di pangkalan udara. Selamat datang teman lamaku. Namun sebelum dia bisa mengatakan banyak hal, Bobby dan Sophie berbohong tentang perlu ke toilet. Bobby dan Sophie diam-diam menyelinap ke ruang server untuk mengunduh kode aktivasi nuklir. Di tempat lain, Manelli membawa Kim dan JJ ke sebuah ruangan tempat beberapa anak buahnya sedang bertarung tinju. Karena Kim tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya, kolonel menyuruhnya untuk meyakinkan JJ agar bertarung di ring untuk membayar hutangnya.
Kim kemudian memberitahu JJ untuk melakukannya karena Bobby dan Sophie membutuhkan lebih banyak waktu. Setelah itu JJ masuk ke ring dan menanggung pukulan-pukulan hebat yang akhirnya membuat terlempar ke luar dari ring. Tepat setelah Bobby dan Sophie selesai dengan tugas mereka. Setelah mereka pergi, Kim menerima panggilan lagi dari para penculik yang memberitahunya untuk bertemu di pusat kawasan industri. Kim dan JJ memutuskan untuk pergi sendirian agar Sophie dan Bobby tidak berada dalam bahaya. Sayangnya mereka terjebak dalam sebuah jebakan dan dibawa oleh para penjahat. Di tempat lain, Connelly diberitahu bahwa Kim, JJ, dan Bobby baru saja mengunduh kode aktivasi nuklir karena dia tahu mereka yang menangani kasus tersebut. Connelly percaya bahwa mereka telah berbalik menjadi kriminal, jadi dia memberitahu agen lainnya bahwa rekan-rekannya sekarang menjadi buronan yang harus ditemukan. Tak lama setelah itu, Kim dan JJ terbangun dalam keadaan digantung di tiang di sebuah gudang kosong. Saat mereka bertanya-tanya di mana mereka berada, Crane datang untuk menghancurkan ponsel mereka. Namun dia tidak menyadari bahwa ponsel JJ tidak sepenuhnya rusak. Setelah JJ bertanya siapa yang sekarang bekerja dengan Crane, Nancy masuk dan memperkenalkan dirinya sebagai otak di balik operasi ini. JJ dan Kim terkejut mendengarnya. Namun Nancy menyebutkan bahwa sebenarnya dia telah menempatkan dirinya dekat dengan kehidupan mereka untuk merencanakan bagaimana membuat mereka melakukan perintahnya dan mencuri kode untuknya. Dia kemudian menambahkan dia akan membiarkan Colin pergi jika Kim memberinya kode-kode tersebut karena dia ingin melihat kembali anaknya. Kim dengan rela menyerahkan kode tersebut. Tetapi bukannya memenuhi kesepakatan, Nancy menyuruh Crane untuk kembali dan membunuh Colin. Kim kecewa dengan hal ini, namun dia dibawa pergi sebelum sempat mengatakan lebih banyak. Sementara itu JJ bertanya apa sebenarnya yang sedang direncanakan Nancy, tetapi dia tidak memberitahu apa-apa. Sebagai gantinya, dia menikam JJ dengan dosis mematikan neurotoksin yang akan membuatnya tercekik dan perlahan mati. Di tempat lain, Bobby dan Sophie memutuskan untuk melacak ponsel JJ untuk menemukannya. Beruntung cara ini berhasil dengan baik, dan setelah menemukannya, Bobby menyuntikkan JJ dengan antidot untuk menghentikan kematian. Meskipun JJ selamat, Bobby pingsan karena dia sebenarnya takut jarum suntik. Setelah Sophie berhasil membuat mereka berdua berdiri, dia memutuskan untuk mengemudi karena keduanya tidak mampu melakukannya. Meskipun Sophie akhirnya mengemudi dengan ceroboh, hingga akhirnya berhasil mengontrol mobil dengan lebih baik. Pada saat yang sama, Bobby menemukan mobil Crane dan mengarahkan Sophie untuk menuju ke sana. Sementara, Colin berhasil melonggarkan tali yang digunakan untuk mengikat tangannya dan mulai menggunakan kursi untuk memecahkan jendela agar bisa melarikan diri. Tak lama setelah itu, Crane tiba di rumahnya dan menemukan bahwa Colin sudah tidak ada di ruangan. Menariknya, Colin ternyata berada di ruangan lain dan segera berlari keluar. Crane dengan hati-hati mengikutinya dan setelah beberapa lama dia menemukannya. Ketika akan menembak anak itu, JJ tiba-tiba menyerangnya. Kedua pria itu mulai bertarung, tetapi saat Bobby gagal menembak Crane dari dalam rumah, Crane berhasil melarikan diri. Di tempat lain, Nancy dan para pengawalnya membawa Kim ke sebuah gereja tua. Kim bertanya apa yang sebenarnya dia inginkan, dan Nancy mengatakan bahwa dia ingin membalas dendam atas kematian suaminya. Dia menambahkan bahwa pemerintah Kim membekukan aset suaminya, yang membuatnya terpaksa mati. Jadi sekarang dia ingin menghancurkan beberapa negara di dunia yang bekerja sama dengan suaminya yang sudah meninggal. Tak lama setelah itu, para pengawal Nancy menemukan sebuah bom nuklir dalam koper di gereja itu, dan dia mulai merencanakan bagaimana untuk meledakkannya. Sementara itu, Colin mengetahui bahwa para penculiknya sudah membawa Kim. Sementara dia berusaha menyelamatkan ayahnya. Alih-alih menyembunyikan darinya, Sophie akhirnya memberitahu Colin tentang ayahnya yang membuatnya terkejut.
Tak lama setelah itu Bobby meretas ponsel Crane dan melihat pesan dari Nancy mengenai lokasi bom nuklir. JJ segera memberitahu polisi tentang hal ini. Tapi setelah memeriksa tempat tersebut, mereka hanya menemukan bom palsu. JJ terkejut dengan ini, namun dia sadar bahwa Nancy hanya menggunakan bom palsu sebagai gangguan, karena Kim selalu membawa baterai khusus dengannya. JJ memberitahu Bobby untuk melacaknya agar mereka bisa mengetahui di mana Nancy membawa Kim. Bobby bisa cari rekaman ponsel Kim dan tentunya sinyal pelacak baterainya. Sementara itu Nancy tiba di Vatikan dengan para pengawalnya. Mereka kemudian menemukan jalan ke sebuah krip tua, di mana Nancy merencanakan untuk meledakkan bom nuklir tersebut. Beberapa saat kemudian, dia mengirim pesan kepada pasukan khusus dari negara-negara G7 yang memberitahukan mereka bahwa ada bom di bawah Vatikan. Dia menambahkan bahwa mereka harus membayar sejumlah uang besar untuk menghentikannya meledakkan bom tersebut. Di tempat lain, Bobby, Sophie, JJ, dan Colin tiba di Vatikan setelah melacak baterai Kim. JJ kemudian memberitahu Sophie dan Colin untuk tetap di belakang. Sementara aku dan Bobby akan melanjutkan untuk menyelamatkan Kim. Sophie tidak menyukai rencana ini karena dia ingin membantu JJ, tapi dia mengatakan bahwa dia tidak bisa terus-menerus membahayakan mereka. Tak lama setelah itu JJ dan Bobby memasuki krip. Namun sayangnya salah satu pengawal Nancy menangkap mereka. Nancy mengatakan bahwa JJ hanya tidak ingin mati dan Crane menyerang serta menghina JJ sambil membicarakan anggota tim yang dia bunuh di masa lalu. Dia juga menambahkan bahwa dia membunuh Christina yang membuat JJ marah. Sebelum Nancy bisa menembak JJ, Bobby memukulnya dengan sebuah potret. Namun ini tidak mempengaruhi Nancy. Namun karena senjatanya ada di dekat Kim, dia dengan cepat berlari keluar. Pada saat itu Kim berhasil melepaskan ikatan tangannya dan mengejar Nancy. Sementara itu Crane akhirnya mendapatkan pengendali bom dan mengaktifkan nuklir. Bobby menyadari bahwa bom nuklir telah memulai hitungan mundur. Setelah itu, JJ dengan cepat naik motor untuk mengejar Crane yang melarikan diri dengan mobil. Di tempat lain, Colin dan Sophie bergabung dengan teman-temannya di acara paduan suara di Vatikan. Saat mencoba memberitahu Ryan bahwa dia perlu mengatakan sesuatu, Sophie melihat dua orang pengawal Nancy mengancam untuk menyakiti mereka dengan tasar jika mereka tidak bergerak. Setelah itu dia membawa mereka ke tempat yang sepi. Tetapi karena dia sendirian, salah satu dari mereka menamparnya. Ryan dan Colin segera masuk ke ruangan untuk membela Sophie. Namun karena pria itu terlihat berbahaya, Ryan melarikan diri dan Sophie menyadari bahwa dia sebenarnya menyukai orang yang salah. Tak lama setelah itu dia mengalahkan pria tersebut dan memberitahu Colin bahwa dia perlu mencari JJ. Di tempat lain, Kim melihat Nancy meninggalkan Vatikan, jadi dia mengikutinya. Namun sebelum dia pergi terlalu jauh, Kim diberhentikan oleh Connolly dan agen lainnya. Karena mereka tidak membiarkannya pergi, dia menjelaskan bahwa dia bukan orang jahat. Mereka baru saja membiarkan kriminal sebenarnya melarikan diri dengan menghentikannya. Connolly akhirnya mempercayai Kim dan bos CIA mengatakan pada agen untuk mengevakuasi semua orang di Vatikan. Sophie tiba tepat pada waktunya, tetapi saat Crane akan menembaknya, JJ menikamnya. Crane hanya tertawa karena dia tahu pengendali itu ada di dalam mobil. Sayangnya, JJ tidak mencapai mobil itu sebelum masuk ke sungai, tetapi dia menyelam untuk mencari pengendali tersebut. JJ kesulitan bernapas dan mulai tenggelam. Namun Sophie masuk ke sungai dan menyelamatkannya. Setelah itu dia dirawat oleh petugas medis. JJ terbangun dan bertanya apakah dia sudah berada di surga. Namun Sophie mengatakan bahwa dia sebenarnya menekan kode untuk menghentikan bom sebelum dia mulai tenggelam. Di tempat lain, Colin melihat Nancy berjalan di jalan. Tetapi karena dia tahu Nancy akan melarikan diri, dia menghadapinya dengan memanggilnya Ibu. Kim kemudian tiba di tempat kejadian dan menangkap Nancy. Setelah itu Colin senang bisa bertemu ayahnya lagi dan mereka berpelukan.
Di tempat lain, Sophie meminta maaf kepada JJ atas bagaimana sikapnya terhadapnya. JJ mengatakan bahwa dia hanya tidak bisa mempercayai Sophie yang semakin dewasa, dan dia harus terbiasa dengan itu. Dan ya, film pun tamat.